Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya Siti Aisyah bersyukur bisa kembali hadir menyapa Anda pendengar dan juga pemirsa dalam program Mutiara Pagi edisi lembar ke-10 bulan November 2024. Kita ada di hari Ahad. Semoga pagi Anda di Hari Pahlawan ini senantiasa penuh dengan semangat untuk melakukan kebaikan, tidak hanya untuk diri sendiri namun juga untuk orang lain ya pendengar dan juga pemirsa. Baik, kita akan membahas tentang makanan, minuman, dan pakaian ahli neraka bersama dengan narasumber Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI, penyuluh agama kantor Kemenak Kabupaten Sumeneb di program Mutiara Pagi hari ini. Anda bisa interaksi bersama kami melalui line telepon 662 317 atau 665 396 dengan kode area 0328. Bisa juga melalui WA di 0811 3345 101. Baik pendengar dan juga pemirsa, sebelum saya sapa Ustadz Hudzaifah, sejak kecil kita mungkin telah mendengar istilah surga dan neraka, dan sejak kecil pula kita disodorkan dengan dua pilihan, menjadi orang baik dengan surga atau menjadi orang yang tidak baik dengan ancaman neraka. Sampai akhirnya kita kemudian seiring berjalannya waktu menemukan jalan kita masing-masing untuk lebih mengarah kemana, dan harapannya tentunya sebagai umat muslim kita mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, termasuk yang salah satunya bisa mungkin memotivasi kita adalah kita bisa menghindari siksa api neraka yang ancamannya luar biasa. Sebelumnya mungkin Ustadz juga sudah sampaikan perjalanan bagaimana kita di akhirat kelak, dan kita sudah sampai pada bahasan tentang makanan, minuman, dan juga pakaian para ahli neraka. Baik, kita sapa narasumber kita Ustadz Ahmad Hudzaifah SOS MHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat, Mbak. Alhamdulillah. Selamat Hari Pahlawan sebelumnya Ustadz. Ya, sama-sama mudah-mudahan kita semuanya jadi pahlawan dan Bisa bisa ya Ustadz ya? mengisi baik. Ya, Iya, baik. Dan setiap diri kita berpotensi dan bisa untuk jadi pahlawan, Ustadz. ya, pahlawan untuk minimal dirinya sendiri bisa selamat dunia akhirat, pahlawan buat Iya. keluarganya, pahlawan buat tetangganya dan siapapun. Baik, Masya Allah. Paling tidak minimal untuk diri sendiri tadi, Ustadz ya. Ya, minimal Selamat. untuk menyelamatkan anggota tubuhnya dari siksa Eh, neraka. iya, itu juga yang akan dibahas. Ustadz mungkin ada pendengar yang baru saja mengikuti bahasan bersama dengan Ustadz Ahmad Hudzaifah. Sebelumnya sedikit kita review Ustadz, sudah dijelaskan di bab-bab yang lain ya Ustadz ya. Sebelum masuk ke bab tentang neraka ini ya Ustadz ya. Ya, ada perjalanan mulai dari hisab, Mhm, lalu kemudian pemberian catatan amal, lalu mizan, penimbangan amal, lalu haud. Haud itu telaga Nabi mhm. dan tidak semuanya kita bisa masuk, lalu kemudian sirat. Nah, Baik, sirat itu setelah itu apakah surga atau neraka? Dan yang kita bahas awal setelah sirat adalah neraka. baik. Sifat-sifat neraka yang sekarang berikutnya.
Baik, dan untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang melewatkannya bisa kembali mengikuti Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Ahmad Taifah. Anda bisa mencarinya di YouTube RRI Sumeneb.net. Anda bisa lihat kembali dan juga bagikan. Baik Ustadz, silahkan dengan mukadimahnya terlebih dahulu sebelum nanti kita masuki untuk sesi interaktif bersama dengan pendengar. Silakan Ustadz. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini masih tentang neraka. Semoga Allah melindungi kita darinya. Bahwa memang azab di neraka itu tidak hanya satu jenis, tetap banyak sekali model dan caranya. Salah satu di antaranya adalah pemberian makanan, minuman, dan pakaian buat ahli neraka itu. Berbeda ketika menjelaskan nanti tentang kenikmatan di surga. Kalau kenikmatan di surga itu, kalau makanan, pakaian, minuman itu, minta yang dikehendaki oleh Allah diberikan, bahkan ditambah. Minta yang dikehendaki diberikan dan ditambah. Berbeda dengan di neraka ini, bagaimana sangat luar biasanya siksaan, termasuk diantaranya dalam makanan dan minuman serta pakaian. Kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan makanan bagi penghuni neraka itu ada yang disebut dengan zakum. Jadi zakum itu adalah buah pohon yang sangat jelek dan busuk sekali baunya. Itu zakum. Ada juga dengan istilah dori dalam Al-Quran. Dori itu pohon yang berduri, pohon atau buah yang berduri. Kemudian zugussah. Zugussah itu makanan yang menyumbat kerongkongan. Lalu kemudian anar, api neraka itu sendiri yang dimakan. Itu Al-Quran menyebut makanan-makanan ahli neraka itu. Kemudian di minumannya Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Qur'an itu adalah hamim. Hamim itu adalah air yang sangat panas ya. Paling puncaknya panas itu adalah hamim. Itu air yang diminta ketika ahli neraka kehausan lalu dikasih hamim. Lalu ghasak, karena ghasak itu adalah nanah yang keluar dari tubuh ahli neraka itu sendiri ya. Dan itu yang diminum. Kemudian ada lagi gislin, cairan tubuh yang mengalir dari tubuh orang yang tersiksa juga. Kemudian sodid, sodid itu adalah nanah dan darah. Kemudian al-muhlu, endapan minyak dari tembaga yang mendidih. Sedangkan kemudian pakaiannya itu adalah pakaian yang dari tembaga yang mendidih. Sarabiluhum min qatiran. Nah, di dalam Al-Quran tentu bahwa makanan minuman itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran zakum itu di Quran surat Al-Waqiah ayat 51 sampai 52. Summa innakum ayyuhad dallun al-muqaddibun la'akiluna min syajaratin min zakum. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi suka mendustakan benar-benar kamu akan memakan pohon zakum. Jadi makanannya zakum tadi. Di dalam Quran surat Ad-Duhan ayat 43 44 juga begitu. Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Sungguh pohon zakum itu makanan bagi orang yang banyak melakukan dosa. Nah, kalau kita melihat bahwa yang pertama ini adalah zakum itu adalah makanan yang begitu sangat jelek bentuknya dan sungguh sangat busuk sekali. Puncaknya busuk baunya itu. Kemudian yang kedua dalam Al-Quran disebut dengan dori. Itu surat Al-Ghasyiyah ayat 6 sampai 7 dan sering kita dengar laisa lahum ta'amun illa min dori la yusmin wa la yughni min ju'. Ya, mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan, tidak menghilangkan juga lapar. Jadi dori itu adalah jenis duri yang sangat dihindari oleh binatang melata, apalagi sebenarnya kita ya, karena itu sangat menyakitkan dan pahit sekali rasanya. Dan itu menjadi makanan orang-orang ahli neraka. Kemudian dugusoh itu makanan yang menyumbat kerongkongan dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 12 sampai 13. Inna dunya angkala wa jami wa haji wa jahima wa ta'aman dza ghussatin wa adaban alima. Sungguh di sisi kami ada belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala dan ada makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
Jadi penghuni neraka itu makanannya adalah salah satunya adalah gusok, sesuatu yang menyumbat kerongkongannya, dan ini adalah sesuatu yang merupakan bagian dari siksaan. Nah, makanan yang keempat itu adalah api itu sendiri. Dan ini untuk pelajaran buat kita berkaitan dengan makanan. Ada dua golongan manusia yang di dalam Al-Quran yang nanti di neraka akan memakan api neraka itu sendiri. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 174. Siapa itu? Orang-orang yang suka menyembunyikan kebenaran. Jadi yang suka menyembunyikan kebenaran itu, jadi ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, satu kebenaran tapi kemudian dia sembunyikan, maka dia akan memakan api neraka itu sendiri. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Jadi yang memakan api itu sendiri adalah orang suka yang menyembunyikan kebenaran. Dan yang kedua, ini yang penting juga. Quran surat An-Nisa ayat 10. Siapa orang yang makan makanan dari api neraka itu sendiri adalah orang yang memakan harta anak yatim secara zalim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 10. Jadi diingatkan, sesungguhnya orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu akan menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ini juga perhatian buat kita bahwa orang yang kebetulan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga harta anak yatim, itu mungkin omnya, bibiknya atau siapapun. Rata-rata kan kalau ndak omnya, bibiknya atau saudara kerabat gitu ya. Ada yang meninggal dunia, lalu ini ponakannya atau siapa ini masih kecil nih anak yatim. Nah, biasanya kan kadang-kadang dimanfaatkan karena nanti akan diberikan kalau dia sudah dewasa. Kecuali sudah dewasa maka kemudian omnya atau siapa yang tersisa dari keluarga itu mengatur untuk memberikan harta anak yatim itu. Jangan sampai kemudian bercampur harta dari orang ini yang dia kedapatan misalnya harusnya mengurus ponakan-ponakannya atau siapa, lalu kemudian harta itu dicampur bau. Dia tertarik dengan harta ponakannya ini karena bapaknya meninggal atau ibunya kemudian yang mewarisi itu kemudian sudah tidak ada, tinggal bapaknya, terus kemudian dia yang harusnya membagi misalnya itu tertarik dengan harta itu. Jangan sama sekali, ini berbahaya. Siapapun yang kemudian punya urusan dengan harta anak yatim ini jangan sampai kemudian sedikit pun karena itu akan sangat luar biasa akibatnya. Nanti ada banyak ayat-ayat Al-Quran dan itu termasuk Al-Kabair ya. Salah satu dosa besar yang kadang-kadang diendengkan adalah ketika kemudian dia diberi sebenarnya menjadi wali anak yatim, entah itu omnya, bibiknya atau siapapun, yang kemudian harusnya diberikan lalu kemudian dia pakai untuk hal-hal yang tidak misalnya atau berkurang, bahkan kemudian eh, tidak disampaikan dengan benar, itu berbahaya. Padahal Nabi menjamin bahwa ana wa kafilul yatim fil jannah kada. Nabi pernah mengatakan, aku dengan orang yang ngurus anak yatim itu seperti di sini di surga. Jadi jangan sampai kemudian tertipu dengan keinginan untuk eh, mencoba untuk mengambil, mencampur harta anak yatim yang harusnya menjadi kita yang mengurusi misalnya. Nah, kalau misalnya masih kecil nanti ditaruh aja atau kemudian tetap hitungannya itu jangan sampai sedikit pun. Itu pun kita boleh mengambilnya gara-gara kita juga miskin, misalnya omnya atau bibinya lagi miskin juga. Hanya seperlunya dan itu pun karena memang hanya untuk merawat menjaga harta itu sampai anak yatim itu sudah besar kita berikan nanti. Jadi hati-hati, sedikit saja itu kan berbahaya dan itu dalam Al-Qur'an disebutkan secara spesifik bahwa orang-orang yang memakan harta anak yatim ini nanti akan makanannya adalah anar itu sendiri. Artinya betapa siksaannya. Kalau tadi itu ada zakum, ada wus, kemudian ada gosok dan sebagainya, itu akan sangat berbahaya buat dirinya. Pelajaran kedua juga berbicara tentang makanan ini bahwa Al-Quran menyuruh kita untuk memakan makanan yang halal dan baik. Jadi terdapat ungkapan yang sering kita dengar misalnya, siapa Anda itu adalah apa yang Anda makan.
memang orang lebih tertarik untuk menelisik tentang makanan itu dari sisi kesehatan. Jadi ini makanan-makanan yang nggak boleh dimakan nih kamu sakit gitu kan. Jadi di samping halal juga harus thayyib. Jadi kalau halal itu baik dari zatnya memang halal, pendapatannya halal, juga thayyib. Jadi thayyib itu pas untuk tubuhnya. Jadi sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan tubuhnya. Karena kadang-kadang ada makanan itu halal tapi tidak thayyib. Artinya ada makanan halal secara zat, pendapatannya juga halal, tapi itu tidak pas dimakan oleh seseorang. Maka itu tidak thayyib. Nah, belajar dari ini sesungguhnya banyak sekali hal penting berbicara tentang makanan ini, bahwa ada orang yang kemudian tidak dikabulkan doanya karena dia suka makan makanan yang haram. Itu artinya kaitannya dengan kehidupan sehari-hari kita, dapatilah harta itu dari yang halal, jangan sampai dari yang haram. Karena ini pelajaran penting bahwa memang orang yang akan makan makanan di neraka itu yang begitu sangat tersiksa, itu pohon jelek kah, yang paling bau kah, menyumbat kerongkongannya, atau kemudian bisa membuat apa di sini kerongkongannya tidak sampai ke perut dan sebagainya, tersiksa. Tapi karena dia harus makan, ya terpaksa dimakan. Dan itulah mengerikannya, kita mudah-mudahan terhindar dari itu, makanan-makanan yang dimakan oleh orang-orang yang menjadi ahli neraka itu. Nah, terkait dengan itu pelajarannya, carilah makanan yang halal dan thayyib. Jadi, karena ini besar sekali kaitannya dengan sebuah ungkapan tadi bahwa Anda adalah apa yang Anda makan. Secara kesehatan juga begitu. Begitu juga dengan yang kita perhatikan tentang makanan yang kita makan. Kemudian berikutnya adalah tentang minuman. Tadi sudah disebutkan bahwa minuman yang akan diberikan kepada ahli neraka itu adalah begitu sangat sangat menyiksa sekali ya. Seperti yang disebutkan adalah hamim dan gosak. Hamim dan gosak itu adalah air yang berada dalam titik didih yang paling puncak. Jadi hamim itu air yang paling puncak panasnya. Bisa dibayangkan itu. Dan karena memang kita butuh air gitu. Ya, orang yang di neraka itu butuh air karena memang merasakan panas. Tapi ternyata ketika pun diberikan eh, air itu adalah hamim, puncaknya panas air itu. Kemudian gosok, ya sebaliknya ya, air yang sangat dingin. Jadi ketika kemudian diminum itu bayangkan, kalau terlalu dingin, kalau hamim itu yang paling panas, tapi kemudian yang gosok itu yang paling dingin. Ya, karena ada orang ahli neraka yang dari saking panasnya minta sesuatu yang dingin. Ya, dan ketika diberikan sesuatu yang dingin itu adalah kalau hawanya hawa yang sangat ekstrim dinginnya, tapi kalau minumannya diberikan gosok ya. Jadi air yang berada di titik dingin yang paling paling dingin. Tapi ada juga ulama menyebut kalau itu adalah kumpulan darah, nanah, keringat, air mata, luka penghuni neraka yang sangat dingin sekali. Jadi bukan hanya sekedar dingin, tapi itu adalah minuman yang bercampur antara nanah, darah, dan keringat, bau busuk yang dimunculkan oleh orang-orang yang ada di neraka. Dan kemudian ada juga sodit. Sodit itu muntahan, ya. Jadi benda muntah itu. Yang ini cuma gambaran saja di dunia yang kita lihat ada orang muntah gitu. Dan itu campuran dari cairan, dari daging, kulit penghuni neraka, ada darah, nanah. Muntah itu juga itu adalah sodit. Itu di dalam Al-Quran surat Ibrahim ya, ayat 16 sampai 17. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sodid. Sodid itu adalah campuran itu. Kemudian adalah al-muhl minumannya. Wa yastagisu yughasu bima'in kal muhli. Jadi muhlun itu adalah air yang mendidih seperti endapan minyak. Jadi modelnya seperti endapan minyak ya. Ya, Dan ini baik. sangat sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, pelajaran buat kita, hendaklah kita makan halal dan thayyib, kemudian jauhi hal yang haram. Kemudian dalam konteks sederhananya makan makanan ini, jangan mencela makanan. Awali ketika kita makan itu dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah, makan minum dengan tangan kanan, kemudian
tidak terlalu tergesa-gesa ketika makan, tidak meniup-niup makanan, baik ketika makan duduk, tidak sambil berdiri, tidak serakah dalam makan, jangan minum yang memabukkan dan sebagainya. Ini sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa ketika di neraka itu digambarkan begitu supaya kita ketika di dunia ini makan dengan makanan yang adab. Kita beradab makannya, lalu kita dapatkan makanan itu juga dengan yang halal dan thayyib. Lalu kemudian kita berusaha untuk tidak mengambil harta anak yatim karena itu akan kita buat makan misalnya buat usaha hati-hati. Karena itu semuanya belajar di eh, bagaimana penghuni neraka. Dan yang terakhir adalah tentang Oke. pakaian orang yang ada di neraka disebutkan di situ adalah sarabiluhum min qatiran wa taksawujuhumun nar. Pakaiannya itu adalah dari ter atau pelangkin dari Bagan tembaga itu. ini Dan tadi. itu sangat menyakitkan. Ya. Baik. Itu barangkali yang Ya, perlu kita sampaikan pada kesempatan ini. baik Ustadz. Dan nampaknya sudah banyak yang menunggu sesi interaktif Ustadz. Kita sapa langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Assalamualaikum. Halo? Sudah terhubung Bapak atau Ibu? Halo? Sayang sekali terputus ya. Dan terima kasih untuk Anda yang mencoba untuk bergabung. Saya sampaikan kembali di 662317 atau 665396 dengan kode RN Halo, 0328. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah terhubung Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Dengan Bapak Putra Setia di Pemekaran. Oh, Pak Putra. Sehat Pak Putra? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dengan Ustadz Ahmad Udzaifah, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya, Ini saya pernah dengar kata, apakah orang yang tunanetra atau orang yang buta terlepas dari siksa neraka atau enggak? Karena kenapa? Mengapa kamu berdosa? Ya, saya orang yang tunanetra. Kalau orang yang tunanetra mendapatkan bonus dari Tuhan. Apakah orang yang tunanetra mendapatkan ampunan sekalipun durhaka atau memakan barang-barang yang haram dari siksa neraka? Apakah mendapat ampunan orang-orang yang tunanetra ini, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Putra Setia. Dan mungkin saya akan bacakan juga WA Ustadz, jadi bisa dijawab nanti sekalian begitu ya Ustadz. Saya bacakan pesan dari Pak Ari yang ada di kawasan kota Sumeneb. Beliau menanyakan Ustadz, apakah benar jika di surga tidak ada rasa lapar, kemudian kalau di neraka berarti sebaliknya atau bagaimana Ustadz? Silakan. iya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, alam naj'al lahu ainain. Jadi salah satu kenikmatan besar itu di dunia ini adalah kenikmatan mata atau bisa melihat. Jadi bisa bayangkan ada sudah gambaran orang-orang yang kemudian dapat nikmat macam-macam. Dia akan diberikan istri yang cantik, dia suami yang terhormat misalnya, kaya raya dan sebagainya. Tapi dia tidak melihat. Maka lalu kemudian dia memilih lebih baik saya jadi orang biasa tapi bisa melihat. Jadi kenikmatan besar itu adalah mata. Makanya di dalam hadis itu disebutkan bahwa siapa yang bersabar dengan kebutaan, maka dia akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah. Karena sabarnya luar biasa. Bisa kan Mbak Ais kita semua yang sudah melihat ini. Kalau misalnya kehilangan penglihatan itu, walaupun Ya. kita kaya, walaupun kita begini, itu sesuatu nikmat yang luar biasa. Makanya pilihannya adalah nikmat kita bisa melihat itu. Tapi orang-orang yang kemudian karena dia sakit, di pertengahan jalan hidupnya dia sakit lalu kemudian tidak bisa melihat, atau dari awal dia sudah tidak bisa melihat misalnya, maka tentu ini butuh kesabaran, ini butuh mental yang kuat. Tidak mudah orang diberikan kebutaan itu kalau tidak mentalnya kuat. Oleh karena itu di dalam hadis ada jaminan bagi orang-orang yang bersabar, catatannya bersabar dengan kebutaannya, maka ada semacam jaminan dia kemudian akan masuk surga. Masya Allah. Sama dengan ketika ada orang perempuan yang
minta didoakan karena dia sakit epilepsi ayan gitu Hmm. sama Rasulullah gitu. Lalu kemudian Rasulullah tawarkan, mau ndak kamu tetap bersabar dalam kondisi gini dan kamu akan dijamin masuk surga, atau nanti aku doakan kata Nabi, sakitmu sembuh, tapi kamu nanti akan dihisap. Mhm. Lalu perempuan ini memilih untuk tetap sakit, tapi dia bersabar dengan sakitnya dan dia hanya meminta kepada Rasulullah agar ketika kumat sakitnya itu tidak tersingkap bajunya sehingga tidak dilihat orang lain. Itu aja permohonannya. Dan Iya, itulah yang dikenal dengan wanita yang bidadari surga yang berjalan di atas bumi. Masya Namanya Allah. Suairah gitu. Itu salah satu. Iya. Artinya sesungguhnya orang buta ini kalau sabar. Hmm. Kalau sabar. Nah, sabar itu maknanya adalah dia nerima, dia tidak tadi itu tidak berbicara yang tidak meridhoi atau Lalu, beda tentu orang yang disabilitas seperti itu atau tunanetra itu kemudian dia tidak bersabar atau kemudian justru sebaliknya. Tapi jarang kita temui orang yang begitu. Tapi rata-rata secara umum adalah bersabar. Hanya yang kurang bersabar itu kadang-kadang ketika sakit di perjalanan hidupnya. hmm. Jadi Hmm. usia 60 tiba-tiba dia kena penyakit apa lalu tidak bisa melihat dan itu butuh mental yang kuat. Ya. Padahal memang ada jaminan Hmm. asal sabar. Baik. Ustadz, bagaimana mungkin sekalian di tema ini, bagaimana dengan yang merawat Ustadz? Termasuk juga sering mungkin istilahnya di masyarakat ada keluarga yang kemudian dititipi anak surga begitu Ustadz, dengan berkebutuhan khusus dan lainnya. Bagaimana dengan keluarganya? Apakah juga ada jaminan atau seperti apa Ustadz Islam Ya, mengajarkan? memang kalau kita melihat banyak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Hmm. amal-amal yang bisa memasukkan orang ke surga itu rata-rata luar biasa. Yang artinya Allah melihat ada orang yang amalnya biasa saja, Mhm. tapi ternyata dia dimasukkan surga oleh Allah karena apa? Karena dia sebenarnya tidak punya banyak, tapi saya suka menghutangi orang. Hmm. Tapi ketika saya mau menagih ya Allah, saya bilang tidak usah terlalu keras kalau dia tidak punya gitu. Hmm. Hanya gara-gara itu. Hmm. Hanya ada gara-gara orang masuk surga, gara-gara kemudian mengambil sesuatu dari jalan, duri dari jalan atau sesuatu yang mengganggu di jalan. Dia dimasukkan dengan amalan itu. Maka jangan pernah kemudian merendahkan sekecil apapun amalan. Apalagi orang-orang yang kemudian dengan kesabarannya dia diberikan Allah untuk merawat orang tuanya yang sudah sepuh, merawat orang-orang yang kemudian disabilitas ini, Hmm. baik itu dia tidak mendengar, dia tidak bisa melihat, atau dia kemudian tidak punya pekerjaan atau rumah yang semuanya butuh kesabaran tingkat Ya. tinggi. Mhm. Karena kesabaran tingkat tinggi ini adalah disebutkan dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan, masuklah kamu wahai hamba Allah dengan surga dengan begitu sangat gampang. Jadi dia berleha-leha jalannya gampang karena Masya sudah Allah. karena karena itu bukan saatnya. Jadi butuh itu adalah melayani orang-orang yang gini. Itu sudah digambarkan Rasulullah SAW sendiri. Boleh. Beliau dengan begitu sangat Ya. Halo Ustadz? Halo Ustadz? Masih bersama kami? Waalaikumsalam. Imam An-Nawawi mengingatkan kita, sepatutnya setiap orang mukallaf menjaga lisannya dari seluruh perkataan, kecuali ucapan yang jelas menampakkan kemaslahatan. Manakala berbicara dan diam seimbang kemaslahatannya, maka berdasarkan petunjuk sunnah, lebih baik menahan diri dari berbicara. Karena perkataan yang mubah bisa menyeret kepada perkataan haram atau makruh. Bahkan itu sudah banyak terjadi atau biasa. Dan keselamatan tidak terukur harganya. Kitab Al-Adhkar halaman 284. Mutiara Pagi, Pro 1. Ya, mohon maaf Ustadz tadi sempat terputus. Kita terima penelpon terakhir terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan Pak Putra ya Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burhan, sehat ya Pak Burhan?
Iya, sehat, Alhamdulillah. baik. Silakan. Tolong, kalau tak berhubungan dengan Mbak Ustadz, tolong tanyakan Mbak Ais. Iya, ini silakan dengan Ustadz Hudzaifah sudah terhubung. Oh ya, begitu ya. Iya. Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Burhan. Silakan Bapak. Makanan yang atau binatang yang dimakan melalui sembelih, katanya kalau pada waktu mau nyembelih, kalau tidak menyebut nama Allah, katanya dagingnya haram. Apa benar, Ustaz? Baik. Penjelasannya mau tasakalaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sekitar 2 menit, Ustadz. Semoga cukup ya, Ustadz. Tadi Ya cukup. sekilas. Silahkan, Ustadz. Ya, makanan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah itu memang haram. Tapi bagi kita yang kemudian posisinya tidak tahu, maka lalu kemudian untuk meyakinkan itu kita bersangka baik Mm-mm. bahwa makanan yang kita makan itu sudah disembelih dengan aturan Allah Ya. atau membaca basmalah. Lalu untuk menguatkan itu ketika kita makan makanan itu baca basmalah juga. Jadi sekarang kan ini ada orang ragu-ragu, ini ayamnya disembelih pakai bismillah ndak? Ya. Ini anunya di apa namanya? Kambingnya ini, sapinya ini pakai bismillah, jangan-jangan enggak. Aku ragu-ragu. Nah, kalau ragu-ragu tinggalkan karena kan sekarang ada kadang-kadang diragukan dengan itu disembelih tidak dengan bismillah. Nah, tetapi kemudian ada ulama menyebutkan karena kita tidak pada porsi kekuasaan itu karena sudah jadi makanan dan kita tidak tahu ya, dengan catatan tidak tahu, kecuali kita lihat dan tahu sendiri baru kemudian kita tidak makan. Tapi kalau tidak tahu dan kita bersangka baik, lalu kemudian untuk meyakinkan itu makanlah dengan makanan bismillah itu. Jadi kita yang memulainya dengan memakan bismillah. Baik. Jadi jangan sampai ragu-ragu. Ya. Dan tadi pertanyaan Pak Putra Ustadz, apakah di surga benar tidak ada rasa lapar atau mungkin nafsu ya Ustadz ya? Dan penghuni neraka apakah sebaliknya? Silakan Ustadz. Ya, kita belum bahas surga, tetapi sudah tadi digambarkan bahwa kalau surga itu berbalik dengan neraka. Kalau surga itu memang yang dia makan itu adalah makanan yang dia kendaki dan manusia diberikan kebebasan. Manusia itu punya karakter suka ini ya. Mau habis kalau kita bahasanya habis rujak, pingin soto, itu tidak selesai. Dan karakter itu dibawa ke surga. Artinya Allah memberikan nikmat itu. Jadi ditambah, pingin apa lagi silakan. Jadi memang yang tidak dirasakan itu adalah kita tidak BAB, kita tidak keluarnya keringat saja. Tidak ada kotoran ya Ustadz ya? Ya, yang ada itu adalah keringat yang harum tapi. Jadi keluarnya makanan dan minuman yang kita lakukan itu semuanya dari keringat. Dan masalah disebutkan bahwa orang yang sudah minum hautnya Nabi tidak akan merasakan kehausan. Dia tidak merasakan kehausan selama-lamanya. Tetapi karena kita ini butuh variasi, tentu orang-orang yang di surga pun butuh variasi model gaya makan, model gaya minum, dan itu semata-mata bukan karena dia lapar, tapi semata-mata untuk menunjukkan dia sedang bersenang-senang. Dia sedang menikmati apapun yang dia minta dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau di neraka itu adalah tadi disebutkan makanannya tidak mengenyangkan, makanannya sangat menyakitkan. Jadi kalau kemudian digambarkan dia tidak akan merasakan kenyang sama sekali. Bayangkan kalau minumannya sudah yang diberikan panas yang paling ekstrim. Nah, tapi itu terpaksa diminum dan itu tidak bisa memberikan efek apapun. Tapi yang ada adalah terasa siksaan dan sangatnya kepedihan ketika makan dan minuman di neraka itu. Baik, naudzubillah ya Ustadz, semoga kita semuanya terselamatkan, tidak menjadi ahli neraka, tapi semoga menjadi ahli surga. Amin. Baik, terima kasih atas ilmu yang sudah dibagikan Ustadz. Sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi semoga bisa dilanjutkan di lain kesempatan, waktu juga yang membatasi. Barakallah atas ilmunya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dan juga pemirsa, demikian Mutiara Pagi edisi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, nasyhadu alla ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.